Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Junaidi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori strukturalisme. Kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Puji Asih, Yeremias, dan Yulianti. Kita akan mempresentasikan ada 6 subbab. Yang pertama, definisi teori strukturalisme, prinsip teori strukturalisme, tokoh teori strukturalisme, karya tokoh teori strukturalisme, perspektif, konsep, dan latar belakang teori strukturalisme, dan terakhir, perbedaan dan persamaan strukturalisme. Materi pertama akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teori strukturalisme. Strukturalisme adalah teori mengenai budaya yang menyiratkan bahwa unsur-unsur budaya manusia harus dipahami melalui hubungannya dengan sistem yang lebih luas. Strukturalisme bekerja untuk mengungkap struktur yang mendasari semua hal yang manusia pikirkan, rasakan, dan merasa. Oke, next slide. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang prinsip teori strukturalisme. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu menolak argumentasi bahwa semua makna, praktik, dan tindakan dapat dipahami dalam 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 terma tertentu, dan didorong oleh kesadaran subjektif. Yang kedua, mempertahankan pendapat bahwa makna praktik dan tindakan dapat dijelaskan hanya dengan mempelajari hubungan-hubungan di antara elemen dalam struktur atau sistem. Yang ketiga, strukturalisme melihat opposial biner sebagai kunci untuk memahami memahami hubungan-hubungan struktural di antara elemen-elemen. Yang keempat, memfokuskan perhatian pada analisis sinkronik yang mempelajari hubungan-hubungan di antara elemen-elemen terbentuk pada waktu tertentu. Oke, next slide. Oke, di sini kita masuk kepada tokoh-tokoh dari pencetus strukturalisme. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir pada tanggal 20 November 1857 di Jenewa, Swiss. Ia meninggal pada 22 Februari 1913 di Wuvlens-le-Château. Ferdinand adalah anak pertama dari 9 bersaudara. Orang tuanya bernama Henry Louis Frederick de Saussure dan Comtesse Louise de Pourtales. Ferdinand de Saussure adalah seorang linguis Swiss yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang linguistik dan bahasa. Dia dianggap sebagai salah satu pendiri linguistik modern dan telah mempengaruhi banyak pemikir dan ahli bahasa di seluruh dunia. Dan karyanya yang paling terkenal adalah Course in General Linguistics tahun 1916. Oke, next slide. Baik, tokoh yang kedua ada Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss lahir pada 27 November 1908 di Brussels, Belgia. Orang tua beliau merupakan orang Prancis yang menetap di Brussels. Saat berada di Paris, beliau belajar tentang hukum dan filsafat. Beliau lebih memilih terfokus dalam belajar filsafat daripada hukum. Claude Lévi-Strauss adalah seorang antropolog Prancis yang diakui sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah antropologi strukturalis.
Dia terkenal karena karyanya dalam analisis struktural dalam antropologi budaya. Claude Lévi-Strauss banyak mempelajari masyarakat asli di Amerika Selatan, khususnya suku-suku Indian di Brasil. Karya-karyanya memiliki dampak yang besar dalam bidang antropologi dan moneria pada umumnya. Baik, itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang karya-karya dari Ferdinand de Saussure. Yang pertama itu adalah Course in General Linguistics, yang dimana buku ini berisi pemikiran-pemikiran Saussure tentang bahasa dan linguistik, dan salah satu konsep utamanya yang dibahas dalam karya ini adalah perbedaan antara language dan parole. Nah, Course in General Linguistics ini dari Ferdinand de Saussure adalah sebuah karya penting yang memiliki dampak besar pada bidang linguistik. Nah, karya ini merupakan hasil dari kuliah yang diberikan oleh Saussure di University Geneva antara tahun 1907 dan 1911, yang kemudian diterbitkan secara anumerta oleh dua orang mahasiswanya, yaitu Carles Berrouet dan Albert Hey. Nah, buku ini dianggap sebagai salah satu karya yang paling berpengaruh dalam sejarah linguistik dan diakui sebagai titik awal linguistik struktural dan sebuah pendekatan yang menjadi terkenal pada paruh pertama abad ke-20. Nah, Ferdinand de Saussure ini tahun 1857 sampai 1913 ini dianggap sebagai tokoh yang memperkenalkan strukturalisme dalam kajian bahasa dan sistem tanda. Nah, Saussure ini merumuskan cara sistematis untuk menganalisis bahasa dan juga dapat diterapkan untuk menganalisis sistem tanda ataupun simbol dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan analisis struktur. Dan ia juga menyatakan bahwa bahasa merupakan sistem tanda yang mengungkapkan gagasan dan strukturalisme yang menganalisis proses berpikir manusia dari konsep hingga munculnya simbol-simbol atau tanda-tanda yang termasuk dalam upacara-upacara tanda kemiliteran dan sebagainya, sehingga membentuk sistem bahasa. Nah, dalam Course in General Linguistics ini, Saussure memperkenalkan beberapa konsep kunci yang secara signifikan mempengaruhi studi linguistik selanjutnya. Nah, salah satu gagasan yang dasar yang disajikan dalam buku ini adalah perbedaan antara language dan parole, yang menurut Saussure language ini mengacu pada sistem bahasa dan abstrak, yang termasuk struktur dan aturannya. Nah, sedangkan parole ini berkaitan dengan contoh spesifik dari ucapan dan ujaran. Nah, pembedaan ini menjadi dasar bagi analisis struktural bahasa dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur sistem linguistik. Nah, dengan demikian ini karya Ferdinand de Saussure yang termasuk dalam strukturalisme karena kontribusinya dalam merumuskan analisis struktural untuk bahasa dan sistem tanda, serta dalam menganalisis proses berpikir manusia yang membentuk sistem bahasa. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya karya dari Claude Lévi-Strauss tahun 1908 sampai 2009, yaitu ada dari antropologi struktural dan the raw and the cooked. Nah, yang pertama ini adalah Claude Lévi-Strauss ini merupakan seorang antropologi sosial Prancis yang dianggap sebagai salah satu pendiri strukturalisme. Nah, karya yang termasuk dalam strukturalisme karena ia menerapkan pendekatan struktural dalam studi antropologi. Nah, Lévi-Strauss ini memperkenalkan konsep strukturalisme dalam antropologi dengan mengadopsi metodologi struktural dan dari linguistik Saussure. Nah, ia juga berpendapat bahwa struktur pemikiran manusia baik dalam masyarakat primitif maupun modern dapat diungkap melalui analisis sistematis terhadap mitos, kekerabatan, dan praktik budaya lainnya. Nah, ia melihat bahwa struktur-struktur ini memiliki pola-pola yang teratur dan saling berhubungan. Dan juga bahwa pemahaman terhadap struktur ini dapat memberikan wawasan tentang cara manusia memahami
dan mengorganisir dunia di sekitar mereka. Nah, dalam karya Levi ini menekankan pentingnya analisis struktural dan memahami budaya dan masyarakat. Nah, ia juga berpendapat bahwa struktur sosial dan budaya tidak terkait langsung dengan realitas empiris, tetapi merupakan rekonstruksi simbolik yang dihasilkan oleh pola-pola pemikiran manusia dengan mempelajari struktur-struktur ini. Nah, kita juga dapat memahami bagaimana manusia memahami dan memberikan makna pada dunia mereka. Nah, dengan demikian nih karya Claude Lévi-Strauss ini termasuk dalam strukturalisme karena kontribusinya dalam mengembangkan dan menerapkan pendekatan struktural dalam studi antropologi yang serta penekanannya pada pentingnya analisis struktural dalam memahami budaya dan masyarakat. Kemudian karya selanjutnya yaitu The Raw and the Cookie tahun 1964 oleh Claude Lévi-Strauss juga. Nah, Claude Lévi-Strauss ini dianggap sebagai bagian dari paradigma strukturalis karena beberapa analisis strukturalis pada mitologi Amerika. Dalam karya ini, Lévi-Strauss ini menganalisis 187 mitos yang merekonstruksi formasi sosiokultural dengan menggunakan oposisi biner yang berdasarkan kualitas indrawi, yang dia juga mengungkapkan keyakinan bahwa oposisi kategoris ini tentu yang diambil dari pengalaman sehari-hari seperti mentah dan matang. Nah, dapat juga berfungsi sebagai alat konseptual untuk pembentukan gagasan abstrak dan untuk menggabungkannya ke dalam proporsi. Nah, pendekatan ini sejalan dengan metode strukturalis dalam mengidentifikasikan serta menganalisis oposisi Benner dalam fenomena budaya yang merupakan kunci dari pemikiran strukturalis. Nah, selain itu juga keseluruhan karya Lévi-Strauss ini termasuk yang mentah dan yang dimasak dianggap sebagai paradigma strategis untuk memahami pluralis budaya yang karena memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang keanekaragaman budaya tanpa mengorbankan pengetahuan rinci tentang seluk-beluk setiap budayanya. Nah, selain itu juga penggunaan model linguistik Lévi-Strauss ini dalam antropologi serta fokusnya pada oposisi biner dan analisis struktural sejalan dengan prinsip-prinsip strukturalisme. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Puji. Oke, terima kasih Yuli. Di sini kita akan membahas tentang perspektif, konsep dan latar belakang pada teori strukturalisme. Nah, pada bagian perspektif, strukturalisme itu memandang suatu fenomena atau hal itu memiliki struktur yang mendasarinya. Misalnya dalam konteks linguistik gitu, strukturalisme itu menganggap bahwa bahasa itu memiliki struktur yang teratur dan dapat dianalisis. Nah, sedangkan dalam bidang antropologi, strukturalisme itu mencari pola-pola struktural dalam budaya dan masyarakat manusia. Jadi, dalam pandangan strukturalisme, struktur memainkan peran penting dalam membentuk dan mengorganisirkan segala sesuatu. Nah, selanjutnya itu ada konsep. Nah, di teori strukturalisme itu ada 4 konsep. Yang pertama itu struktur. Nah, di teori strukturalisme itu menganggap bahwa segala sesuatu memiliki struktur yang mendasarinya dan dapat dianalisis serta dipahami gitu. Yang kedua ada sistem, di mana teori strukturalisme itu menekankan pada pandangan bahwa elemen-elemen dalam suatu sistem saling terkait gitu dan berinteraksi untuk membentuk keseluruhan yang lebih besar. Selanjutnya itu ada simbol. Nah, simbol adalah pengakuan bahwa simbol-simbol itu memiliki arti dan digunakan untuk merepresentasikan konsep, ide, atau objek di dalam suatu sistem. Yang terakhir itu ada signifikansi. Signifikansi itu berarti makna berasal dari hubungan antara simbol-simbol dan bukan dari objek atau konsep itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya itu ada latar belakang munculnya strukturalisme. Nah, strukturalisme itu muncul karena adanya ketidakpuasan atas teori humanisme. Karena teori humanisme itu dikritik karena terlalu fokus pada individu dan
dan diri manusia sendiri gitu. Sementara strukturalisme ini menganggap bahwa perilaku dan budaya terdiri dari hubungan antara unsur-unsur yang terstruktur. Nah, strukturalisme ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana unsur-unsur tersebut saling terkait dengan sistem yang lebih besar dan menganalisis bagaimana unsur-unsur terkait dengan satu sama lain gitu. Oke. Next. Nah, oke, selanjutnya itu ada persamaan strukturalisme Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss. Nah, yang pertama itu pentingnya struktur. Keduanya itu menganggap bahwa struktur itu sebagai elemen penting dalam memahami fenomena manusia, baik dalam bahasa maupun budaya. Nah, Lévi-Strauss ini menyoroti struktur mitos dan masyarakat. Jadi dia lebih fokus ke bidang kebudayaan, sementara Saussure itu lebih berfokus pada struktur bahasa. Gitu. Selanjutnya itu ada penekanan pada hubungan. Keduanya menekankan pentingnya hubungan antara elemen-elemen. Nah, Saussure itu elemen-elemennya itu menganalisis bagaimana antara tanda baca, yaitu signifier dan signified, dan sementara itu Lévi menganalisis hubungan antara simbol-simbol dalam mitos dan praktik budaya. Yang terakhir, penggunaan konsep struktural. Nah, keduanya itu menggunakan konsep-konsep struktural seperti simbol dan sistem dalam analisis mereka. Mereka berupaya memahami dan menjelaskan fenomena budaya atau linguistik melalui konsep-konsep struktural yang mereka kembangkan. Next. Selanjutnya itu ada perbedaan strukturalisme dari Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss. Yang pertama itu dilihat dari bidang studi utamanya. Kalau dari Ferdinand itu dia lebih memusatkan perhatiannya pada bidang struktur dan fungsi linguistik atau bahasa gitu. Kalau Lévi-Strauss itu lebih memfokuskan pada struktur dalam bidang antropologi, budaya dan sosial, terutama dalam analisis struktur mitos dan budaya masyarakat. Selanjutnya itu dilihat dari pendekatan. Kalau Saussure itu pendekatannya menganalisis bahasa dari perspektif lingkungan gitu. Terutama dalam hubungan antara tanda yaitu signifier dan signified dan makna serta dalam peran sistematis elemen-elemen bahasa. Sedangkan Lévi yaitu pendekatannya dari budaya yang diambil dari perspektif antropologi. Dia tuh menekankan pemahaman terhadap budaya melalui analisis pola-pola dan struktur yang mendasari sistem simbolik dalam budaya manusia seperti mitos. Yang terakhir dilihat dari objek analisis. Saussure bahan objek analisisnya yaitu bahasa itu sendiri, yaitu menganalisis struktur dan fungsi bahasa sebagai sistem simbolik. Ia meneliti struktur bahasa dalam bentuk sistem, tanda-tanda, dan aturan yang mengatur penggunaannya dalam komunikasi manusia. Sedangkan Lévi, dia tuh menganalisis objek, struktur dan pola dalam mitos dan hubungan kekerabatan gitu. Ia tertarik pada pola-pola struktural yang mendasari mitos dan tata kelompok masyarakat. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Apakah ada pertanyaan? Oke,
Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.